Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ananda semua, bertemu lagi dengan saya, Muallim Ahmad Nawawi Lubis SPD MM. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang stokiometri bagian reaksi pembatas. Bagaimana menentukan reaksi pembatas, zat mana yang akan habis, zat mana yang akan bersisa. Silakan cek sampai habis video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Selamat menyaksikan. Untuk adik-adik ketahui bahwa reaksi pembatas yang dimaksud adalah zat yang merupakan zat yang habis bereaksi, yang merupakan menjadi pembanding atau penentu kita mencari mol-mol zat yang lainnya di dalam reaksi. Untuk menentukan reaksi pembatas, cara pertama yang kita lakukan adalah tentu dengan menyetarakan koefisien reaksi. Oke, setelahnya baru kita lihat apa-apa yang diketahui di dalam soal. Misalnya masih diketahui dalam satuan gram, dalam satuan volume, atau dalam satuan-satuan yang lain, jumlah partikel dan sebagainya. Maka satuan-satuan yang tadi harusnya wajib kita ubah dulu ke dalam mol. Oke, kenapa harus kita ubah ke dalam mol? Karena nantinya kita akan menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Oke, jadi untuk itu harus kita ubah ke dalam mol. Oke, setelah reaksi yang diketahui kita ubah ke dalam mol, langkah selanjutnya adalah dengan membagikan masing-masing mol dengan koefisien reaksi masing-masing. Maka yang akan menjadi reaksi pembatas adalah yang jumlahnya lebih kecil. Oke. Dan yang bersisa adalah yang jumlahnya lebih besar. Oke, seperti itu dia. Jadi yang hasil pembagian antara mol dengan koefisiennya paling kecil itulah reaksi pembatas. Yang hasil pembagiannya dengan koefisien reaksinya lebih besar itulah yang bersisa. Oke. Setelah diketahui mana zat yang habis bereaksi atau disebut dengan reaksi pembatas, maka kita bisa mencari zat-zat lainnya dalam mol. Oke. Ya, demikian dia. Kita ambil contoh misalnya dalam reaksi H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O. Tentu reaksi itu belum setara. Karena di kiri H2-nya ada 2, di kanan 2, sementara oksigennya di kiri 2, di kanan 1. Oke, cara penyetaraannya maka kita tambahkan koefisien di H2 jadi 2, koefisien di H2O jadi 2. Sehingga reaksinya menjadi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Setelah itu setara, baru kita lanjutkan ke poin-poin yang lainnya. Misalnya diketahui H2-nya 5 mol, sementara O2-nya diketahui 2 mol misalnya ya. Oke, kita mencari berapa H2O yang dihasilkan. Oke. Untuk itu kita bagi dulu yang 5 mol tadi dengan koefisiennya si H2, yang 2 mol tadi dengan koefisiennya si oksigen. Yang mana yang lebih kecil, maka itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, dari soal contoh yang itu, maka yang paling kecil adalah O2. Karena dia jumlahnya 2 dibagi dengan koefisiennya 1, maka dia 2. Sementara H2 tadi jumlah molnya 5 dibagi dengan koefisiennya 2, maka 2,5. Oke, seperti itu dia, maka lebih kecil yang oksigen. Sehingga oksigen inilah reaksi pembatas. Ya, atau bisa jadikan pembanding untuk zat yang lain. Oke, setelahnya baru kita masukkan ke tabel MBS. Gitu ya. Apa itu M? Mula-mula. B bereaksi, S yang bersisa. Oke, kita lihat bagaimana tadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Di mana mula-mula 2H2-nya 5 mol, kemudian oksigennya 2 mol, menghasilkan H2H2O. Kita cari dia kan,
Tadi sudah kita tentukan di awal bahwa yang habis adalah oksigen. Kalau dia habis, kita buat ke MBS tadi, mula-mula bereaksi sisa. Ya, yang mula-mulanya 2, kalau dia habis berarti bereaksinya 2, sehingga sisanya tidak ada. Oke. Kemudian berarti H2 yang bereaksi berapa? Kita mainkan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di mana koefisien dari H2 adalah 2, koefisien oksigen 1, berarti 2/1 dikali reaksi pembatas yang diketahui tadi mol 2 mol gitu ya. Berarti 2/1 kali 2 mol. Maka yang bereaksi H2 adalah 4 mol. Sehingga dia bersisa 1, 5 kurang 4. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa H2O yang dihasilkan? Ini juga kita pakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di mana koefisien dari H2O adalah 2 dibandingkan dengan koefisien dari zat pembatas tadi atau zat pembanding yang habis tadi menjadi reaksi pembatas atau yang pembanding gitu ya. 2/1 kali 2, maka dia 4. Dihasilkan uap air sebanyak 4 mol. Nah, kalau misalnya di soal ini pertanyaan ditambah dalam satuan massa yang diminta, dalam satuan gram gitu ya. Oke. Jadi untuk mengubahnya ke gram, maka ingat kembali konsep mol, bahwa mol sama dengan gram atau massa per mr, massa molekul relatif. Oke. Jadi massanya, kalau ditanya massanya, artinya kita kali silang saja. Massa sama dengan mol kali massa molekul relatif. Maka dia akan menghasilkan molnya tadi diperoleh 4, dikali dengan massa molekul relatifnya 18, maka akan menghasilkan 72 gram. Oke, demikian tips and tricks dari saya. Semoga berhasil. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.